Chelsea dikenal sebagai klub yang sering merekrut banyak pemain muda berbakat, dan kemudian meminjamkannya ke klub lain. Namun, sejak kedatangan Enzo Maresca dari Leicester, pendekatan ini tampaknya mulai berubah. Maresca lebih memilih bekerja dengan skuad yang lebih kecil dan fokus, sehingga ia terus menyaring pemain untuk membentuk tim inti yang ideal. Pendekatan tegas Maresca terlihat sejak musim panas lalu, di mana beberapa pemain mulai dikesampingkan dari rencana utama. Kini, langkah selanjutnya adalah melepas pemain yang tidak sesuai dengan visi jangka panjangnya di Stamford Bridge. Berdasarkan laporan BBC Sport, setidaknya ada 5 pemain yang akan dilepas, baik secara permanen maupun dengan status pinjaman. Dan nama Ben Chilwell berada di urutan teratas daftar tersebut, sementara Carney Chukwuemeka juga menjadi salah satu pemain yang akan dilepas. Saka dipastikan absen selama lebih dari 2 bulan, akibat cedera otot di kaki kanannya. Cedera tersebut terjadi saat The Gunners meraih kemenangan melawan Crystal Palace akhir pekan lalu. Absennya Saka menjadi tantangan besar bagi Arsenal, mengingat ia adalah salah satu pemain paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Dalam wawancara terbaru, pakar Arsenal, Adrian Clark, menyebut Mohamed Kudus sebagai kandidat pengganti yang potensial. Mohamed Kudus adalah pemain yang sudah lama diincar Arsenal, kata Clark. Dia merupakan pengganti yang ideal untuk Bukayo Saka, dan bisa bermain sebagai penyerang. Clark juga memuji kelincahan dan kemampuan Kudus dalam menggiring bola. Namun ia meragukan, apakah Arsenal akan berani mengajukan tawaran kepada West Ham pada bursa transfer Januari mendatang. Kontrak Mo Salah akan berakhir pada akhir musim ini, yang berarti ia bisa mulai bernegosiasi dengan klub di luar Inggris, mulai 1 Januari 2025. Situasi ini tentu menjadi kekhawatiran bagi para pendukung Liverpool. Klub dikabarkan mempertimbangkan faktor usia Salah, yang sudah mencapai 32 tahun, meskipun winger asal Mesir itu tetap tampil gemilang musim ini. Ketika ditanya tentang masa depannya, Salah menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu Liverpool meraih gelar Liga Inggris. Kami masih jauh dari itu, dan saya tidak ingin membahasnya di media, kata Salah kepada Sky Sports. Satu-satunya hal di pikiran saya adalah membawa Liverpool memenangkan Liga, dan saya ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu. Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa meraih trofi. Arsenal dikabarkan sedang mencari solusi jangka pendek untuk menggantikan Bukayo Saka yang mengalami cedera, dan diperkirakan absen cukup lama. Salah satu kandidat yang muncul adalah Kingsley Coman. Menurut laporan Evening Standard, Coman bisa menjadi pilihan menarik bagi Arsenal pada bursa transfer Januari mendatang. Winger asal Prancis tersebut memang tersedia untuk dipinjamkan pada musim dingin ini, karena kurang mendapatkan waktu bermain. Namun, Arsenal harus bergerak cepat, karena kemungkinan besar ada klub lain yang juga tertarik merekrut Coman. Jika Arsenal berhasil mendatangkan Coman, ia bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk memperkuat lini serang, melengkapi pemain seperti Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard, yang belakangan belum menunjukkan performa optimal. PSG dikabarkan tidak puas dengan penampilan Gianluigi Donnarumma musim ini. Ia sering membuat kesalahan, dan posisinya di tim utama beberapa kali diisi oleh Matvei Savonov. PSG tampaknya mulai mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Kontrak Donnarumma sendiri masih berlaku hingga Juni 2026, tetapi kecil kemungkinan PSG akan memperpanjangnya dalam waktu dekat. Ada peluang mantan kiper AC Milan tersebut akan dilepas pada akhir musim. Sebagai penggantinya, Vichagis melaporkan bahwa PSG tengah mengincar Marco Carnesecchi. Kiper berusia 24 tahun ini dikenal memiliki refleks yang luar biasa. Di bawah asuhan Gianpiero Gasperini musim ini, ia telah tampil dalam 23 pertandingan di berbagai kompetisi, mencatatkan 9 clean sheet, meskipun kebobolan 24 gol dalam periode yang sama. Manchester United menutup tahun 2024 dengan kekalahan memalukan dari Newcastle United, yang menjadi kekalahan keempat berturut-turut bagi tim asuhan Ruben Amorim di semua kompetisi, sejak kemenangan mereka atas Manchester City dalam derby Manchester. Penampilan buruk setan merah ini menuai kritik tajam dari mantan pemain mereka, Gary Neville. Neville, yang kini aktif sebagai pandit sepak bola, bahkan menyebut Manchester United sebagai klub terburuk di Inggris saat ini. Anda sedang menyaksikan klub sepak bola terburuk di negara ini, ujar Neville kepada tim Talk. Mereka benar-benar seburuk itu, tambah mantan kapten United tersebut, mengomentari penampilan klub yang dianggap jauh dari standar mereka sebagai pemilik gelar terbanyak di Inggris. Kapten Juventus, Danilo, tampaknya telah memainkan laga terakhirnya bersama Bianconeri. Setelah pertandingan terakhir Juventus di tahun 2024 melawan Fiorentina pada Minggu malam, Danilo terlihat melambaikan tangan kepada para penggemar di kurva, mengikuti sebagian besar rekan setimnya. Namun, gestur Danilo tampaknya mengindikasikan lebih dari sekadar salam perpisahan sementara, mengingat kemungkinan besar ia tidak akan kembali ke Allianz Stadium dalam waktu dekat. Hal ini semakin jelas pada hari berikutnya.
Romeo Agresti melaporkan bahwa Danilo yang telah menjadi kapten Juventus selama 2,5 tahun terakhir, diperkirakan akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari. Kabarnya, Danilo diminati oleh sesama klub Liga Italia, Napoli. Bahkan, Juventus dan Napoli dilaporkan sedang dalam pembicaraan mengenai potensi transfer sang pemain. Tim asuhan Thiago Motta saat ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di liga domestik, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, meski mampu menjaga stabilitas dengan minimnya kekalahan, terlalu banyak hasil imbang yang membuat mereka kehilangan poin berharga. Dari 18 pertandingan yang telah dimainkan musim ini, Juventus mencatatkan 11 hasil imbang, menghasilkan rata-rata hanya 1,77 poin per pertandingan. Hingga saat ini, Bianconeri baru mengumpulkan total 32 poin dari 18 laga. Menurut analisis dari Il Bianconero, jika Juventus tidak meningkatkan performa dan rata-rata poin mereka di paruh kedua musim, tim ini hanya akan mengakhiri musim dengan total 67 poin. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat dalam 5 musim terakhir, jumlah tersebut tidak cukup untuk memastikan tempat di Liga Champions. Dani Olmo direkrut dari RB Leipzig pada musim panas lalu, dengan nilai transfer 55 juta euro. Namun, ia tidak langsung bisa didaftarkan, karena Barcelona gagal memenuhi batas pengeluaran yang ditetapkan La Liga. Nama Olmo baru tercatat dalam skuad, setelah Andreas Christensen mengalami cedera, dan dicoret dari tim. Meski begitu, pencoretan Christensen hanya berlaku hingga 31 Desember 2024, karena ia diperkirakan pulih di paruh kedua musim, sehingga posisi Olmo kembali tergeser. Barcelona kemudian membawa masalah ini ke pengadilan komersial setempat, tetapi gugatan mereka ditolak pada Jumat 27 Desember, karena pendaftaran Olmo tidak memenuhi persyaratan La Liga. Upaya banding ke pengadilan tingkat pertama juga ditolak pada Senin 30 Desember, seperti dilaporkan oleh BBC dan Marca. Pada bursa transfer musim panas lalu, Bayern Munich nyaris merekrut Jonathan Tah ke Allianz Arena. Sang pemain secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela di Rotten, dan manajemen FC Hollywood juga menunjukkan minat yang serius untuk mendatangkannya. Namun, hingga jendela transfer ditutup, kesepakatan tidak tercapai, sehingga Jonathan Tah tetap bertahan di Leverkusen. Kontraknya sendiri akan habis pada musim panas 2025, dan menurut laporan Mia San Mia, Leverkusen tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak. Hal ini disebabkan oleh keputusan Tah yang sudah bulat untuk meninggalkan Leverkusen, dan bergabung dengan Barcelona. Karena itu, Die Werkself memutuskan untuk menghentikan semua rencana negosiasi dengan pihak Tah. Bek timnas Jerman itu sendiri, dilaporkan sudah sangat mantap untuk merapat ke Barcelona. Endrick membagikan beberapa foto sesi latihan di akun Instagramnya, menunjukkan kepada para penggemar dan Carlo Ancelotti, bahwa ia berusaha keras meningkatkan kebugaran dan kekuatannya, setelah jarang mendapat waktu bermain sejak bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Foto-foto tersebut merupakan bagian dari program latihan pribadinya, yang dilakukan di luar pusat latihan Los Blancos. Dalam unggahannya, ia menuliskan caption Trabalho y Trabalho, yang berarti kerja dan kerja. Endrick sendiri, baru mencatatkan 160 menit bermain bersama Real Madrid musim ini, sebagian besar sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Hal ini tak terlalu mengejutkan, mengingat ketatnya persaingan di lini depan El Real, yang diisi oleh Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Rodrigo. Bournemouth baru saja membuat kejutan besar, dengan mengalahkan Manchester United di Old Trafford. Salah satu pemain kunci dalam kemenangan tersebut, adalah Dean Huijsen. Pemain berusia 19 tahun itu membuka keunggulan Bournemouth dengan sundulan akurat, yang sukses memperdaya kiper MU, Andre Onana. Penampilan impresif Huijsen dalam laga tersebut, membuatnya menjadi incaran sejumlah klub pada bursa transfer Januari 2025. Mantan pemain Juventus dan AS Roma ini, kini masuk dalam radar Real Madrid, yang sedang mencari penguatan di lini belakang untuk paruh kedua musim ini. Menurut laporan Diario AS, Real Madrid mempertimbangkan mendatangkan Huijsen ke Santiago Bernabeu, sebagai bagian dari proyek mereka untuk meremajakan skuad, khususnya di sektor pertahanan. Sergio Conceição baru saja ditunjuk sebagai pelatih AC Milan menggantikan kompatriotnya, Paulo Fonseca. Media Italia melaporkan bahwa mantan pelatih Porto itu menandatangani kontrak 6 bulan di Milan, dengan opsi perpanjangan 1 tahun, yang akan berlaku jika pihak klub puas dengan performanya. Namun, pihak klub mengumumkan bahwa ia sebenarnya dikontrak hingga 2026. Terlepas dari itu, periode 6 bulan hingga akhir musim ini, akan menjadi ujian utama bagi Conceição. Jika hasilnya tidak memuaskan, Milan berpotensi melepasnya di akhir musim. Dalam waktu yang relatif singkat ini, Conceição harus membuktikan dirinya sebagai sosok yang tepat untuk Milan, terutama karena ia harus menyelesaikan sejumlah masalah yang diwarisi dari era Fonseca. Bayern Munich telah melakukan diskusi internal sebelum Natal, untuk membahas masa depan Leroy Sané.
Kelanjutan kerjasama dengan Sané sedang dievaluasi secara kritis, dan peluangnya mendapatkan kontrak baru semakin kecil, meskipun ia telah menunjukkan komitmen pada klub, dan bersedia menerima pemotongan gaji. Bayern tetap menjalin komunikasi dengan pihak manajemen Sané, tetapi belum ada pembicaraan konkret mengenai perpanjangan kontrak. Hingga kini, Sané belum diberitahu secara langsung, bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang. Situasi ini kemungkinan hanya akan berubah, jika Sané mampu menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di paruh kedua musim. Secara keseluruhan, laporan ini cukup masuk akal, mengingat performa Sané yang cenderung inkonsisten selama 5 tahun masa kontraknya bersama Bayern. Tottenham meminjam Timo Werner pada Januari lalu, sebelum memperpanjang masa peminjamannya hingga akhir musim 2024-2025, dengan opsi pembelian permanen senilai 10 juta pound dalam kesepakatannya. Namun, penyerang berusia 28 tahun itu belum mencetak 1 gol pun di Premier League musim ini, meskipun telah tampil dalam 19 pertandingan, dengan hanya 3 kali menjadi starter. Ange Postecoglou tidak lagi memasukkannya ke dalam daftar starting line-up di Premier League sejak Maret lalu, meskipun timnya tengah menghadapi krisis cedera. Menurut laporan media Jerman, Bild, RB Leipzig kini khawatir, Tottenham akan menolak untuk mengaktifkan opsi pembelian tersebut pada akhir Juni mendatang, dan memilih memulangkan Werner. Manchester City diprediksi akan melakukan belanja besar pada bursa transfer Januari 2025, setelah performa mereka menurun drastis. Tim asuhan Pep Guardiola hanya meraih 1 kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir musim ini. Bruno Guimaraes menjadi target utama, meskipun Newcastle mematok harga tinggi sekitar 100 juta pound sterling. Mengetahui minat dari City, Guimaraes pun dikabarkan siap untuk pindah ke Etihad Stadium. Selain itu, Martin Zubimendi, gelandang Real Sociedad, juga masuk dalam radar sebagai opsi untuk memperkuat kedalaman skuad yang terganggu oleh cedera pemain. Dengan dana lebih dari 250 juta pound sterling, hasil penjualan pemain dalam 2 tahun terakhir, City memiliki fleksibilitas finansial untuk memperkuat tim. Sebelum dimulainya musim ini, Real Madrid mengandalkan kemampuan tajam Vinicius Junior. Sebagai contoh, pada musim sebelumnya, pemain asal Brasil ini memiliki kontribusi besar dalam keberhasilan Los Blancos memenangkan Liga Champions dan La Liga. Pada musim panas 2024, Madrid mendatangkan Kylian Mbappe, bintang asal Prancis yang telah lama menjadi target mereka. Dengan kehadiran Mbappe, Madrid kini memiliki lini serang yang sangat mematikan, diperkuat juga oleh Vinicius, Jude Bellingham, dan Rodrigo. Namun, perjalanan karir Mbappe di Real Madrid sejauh ini tidak selalu mulus, dengan performa yang naik turun. Meski begitu, menurut Manolo Romero, Mbappe tetap menjadi pemain kesayangan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Bahkan, karena begitu menyukainya, Perez disebut-sebut lebih mungkin melepas Vinicius daripada menjual mantan pemain PSG tersebut. Baru-baru ini, Ruben Amorim mengungkapkan kepada media, bahwa Manchester United tidak memiliki dana untuk belanja pemain pada Januari 2025. Menurutnya, MU harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu, jika ingin merekrut pemain baru. Jika tidak, Setan Merah akan kesulitan mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi paruh kedua musim ini. Laporan dari Vicajes menyebutkan, bahwa manajemen MU mulai mencari cara untuk melepas pemain mereka, dan Casemiro kemungkinan menjadi salah satu yang dikorbankan. Gelandang asal Brasil tersebut dilaporkan tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Usia Casemiro yang dianggap terlalu tua dan kurang gesit, membuatnya dinilai kurang cocok dengan skema permainan MU. Karena itu, klub lebih memilih menjualnya di bursa transfer musim dingin ini. Masa depan Trent Alexander-Arnold kini menjadi sorotan. Kontraknya bersama Liverpool akan berakhir pada musim panas 2025. Namun hingga kini, The Reds belum menunjukkan tanda-tanda memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak tersebut. Kondisi ini memunculkan spekulasi, bahwa bek Inggris itu sedang diincar oleh Real Madrid. Meskipun Madrid masih memiliki Dani Carvajal dan Lucas Vazquez, keduanya sudah memasuki usia 30-an. Legenda sepak bola Inggris, Gary Lineker, turut memberikan pendapat terkait rumor ini. Ia mendukung, jika Trent memutuskan untuk meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Real Madrid. Menurut Lineker, keinginan pindah ke Madrid adalah hal yang wajar, mengingat klub tersebut dikenal sebagai tempat berkumpulnya pemain-pemain terbaik dunia. Omar Marmoush menunjukkan performa impresif bersama Eintracht Frankfurt. Setelah pindah dari Wolfsburg pada musim panas 2023, ia mencetak 17 gol dan memberikan 6 assist dalam 41 pertandingan pada musim debutnya. Musim ini, pemain berusia 25 tahun tersebut tampil semakin gemilang, dengan catatan 18 gol dan 12 assist dalam 24 laga di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, 13 gol dicetak di Bundesliga, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di Liga, hanya terpaut 1 gol dari Harry Kane. Menurut laporan dari BBC, Arsenal telah menghubungi Frankfurt terkait kemungkinan transfer Marmoush, memberikan mereka keunggulan dibandingkan Chelsea dan Liverpool, yang masih memantau situasi.